di papan. Jadi saya mau menjelaskan kalau kita punya bidang lengkung, jadi saya punya bidang lengkung seperempat lingkaran ini dengan jari-jari R ya, ini jari-jarinya sama. Kalau seperempat lingkaran maka kedalaman airnya ya di titik ini titik A, ini titik B, itu adalah sedalam R ya. Nah, kalau di bidang lengkung, suara saya bisa kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Kalau bidang lengkung, itu ada dua gaya yang bekerja. Jadi kalau Anda kemarin di bidang datar begini, ya, begini, ini titik A, ini titik B, maka gaya yang bekerja adalah gaya horizontal ya, ini ya. Ya. Nah, kalau di bidang lengkung itu ada dua, ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, yang pertama kalau bidang lengkung ini kita proyeksikan titik A ini ke A aksen, ini titik B ke B aksen, sehingga seakan-akan kita punya bidang vertikal di sini. Nah, maka kalau gaya yang bekerja di A aksen B aksen itu besarnya berapa ini? Tekanannya berapa besarnya? Gamma R, Pak. Ya, gamma kali R ya. Karena kedalamannya adalah R. Sejari-jari lingkaran. Nah, ini ada gaya yang disebabkan oleh tekanan, ini saya beri simbol FH. Artinya gaya horizontal. Terus ini ada bidang lengkung ini. Nah, kalau nggak ada bidang lengkung itu, atau bidang lengkung ini menyebabkan adanya tekanan vertikal. Nah, atau gaya apung. FV. Ini sama dengan gaya apung. Nah, jadi kalau FH di sini sama dengan gamma R per 2 gamma R kali berapa? Berapa gaya di gaya horizontalnya? Seperdua gamma R ini dikalikan berapa? Kali A ya, Pak. Kali berapa? Ya, A-nya itu berapa A-nya? Kalau kesananya 1 meter ke dalam sana. Berarti A-nya yang mana? R. Ya, R ya. Nah, ini seperdua gamma R pangkat 2 kan. Nah, kalau FV berapa besarnya gaya apung? Gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan kan ya? Iya, Pak. Nah, berapa berat zat cair yang dipindahkan? Gamma seperempat PR kuadrat. Ini gamma dikalikan volume ya. Volume dari zat cair yang dipindahkan ya. Berapa volumenya? Luas lingkaran berapa? PR kuadrat. PR kuadrat, PR Pak. kuadrat. Ini berapa lingkaran? Empatnya. Perempat, Pak. 4 ya. Berarti seperempat kali luas lingkaran PR Kuadrat. 2 kan gini ya. Iya. Berarti ini seperempat gamma kali I R kuadrat. Nah,
Jadi nanti ketemunya di sini, ya, FH, mungkin kurangin saya. Ini, ini ada FV, FH. Nah, di sini ada F totalnya. Berapa F total? Kalau ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ini resultannya? Akar dari FH kuadrat tambah FV kuadrat. Ini ya. Maaf, FH, yang bagian itu kurang terlihat, Pak. yang mana? Yang enggak, barusan Bapak tulis. Nggak masuk ke... Nggak masuk ke kamera? Iya, Pak. Bentar, kameranya masih manual ini. Sudah, masuk? Bagian atas belum, Pak. Iya, sudah, Pak. Makasih. Oke. Ini ya. Iya. Oke. Nah, sekarang posisinya di mana? Jadi kemarin kalau kita punya setengah lingkaran, titik beratnya itu ini, Y-nya, Y sama dengan dua C per 3 Pi. Atau sama dengan 4R per 3 Pi. Jadi ini Y-nya sama dengan 4R per 3 Pi. Oke. Jadi kalau Anda punya bidang lengkung, ya, saya ulangi, bidang lengkung di dalam air. Jadi contoh pintu ya, pintu radial yang dulu saya ini kan. Kalau ini ada pintu radial begini, ini pintunya ditutup, besarnya gaya yang bekerja itu adalah gaya horizontal FH dan gaya apung atau FV. Gaya horizontal FH ini seakan-akan kita proyeksikan lengkungnya menjadi garis tegak lurus. Jadi kedalamannya adalah M. Nah, ini sama dengan tekanan yang bekerja pada bidang yang lurus atau vertikal di dalam air. Nah, yang gaya apungnya atau gaya angkat airnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, kalau Anda sudah dapatkan FH dan FP, maka akan ketemu F resultannya, jadi akar dari FH kuadrat ditambah FV kuadrat. Nah, posisinya atau letak titik tangkapnya itu berada di 4R per 3 Pi dari ini. Dari vertikal. Ada pertanyaan? Jadi saya sudah ajarkan Anda bagaimana cara menghitung tekanan yang bekerja pada bidang horizontal di dalam air, bidang vertikal di dalam air, bidang miring, dan bidang lengkung. Ya, sudah komplit ya. Nah, dengan bisa menghitung tekanan, Anda bisa menghitung gaya.
Kalau gayanya ketemu, berarti itu merupakan beban dari struktur. Nah, kalau Anda sudah tahu beban struktur, Anda bisa mendimensi strukturnya, misalkan menggunakan baja. Berapa tebal plat bajanya dari beban itu tadi. Nah, kalau gaya ketemu, jaraknya ketemu, berarti momennya ketemu ya. Tinggal peletakannya gimana. Nah, kalau momennya sudah ketemu, berarti Anda tinggal cek tegangan yang bekerja, apakah masih di bawah tegangan yang diizinkan. Kalau oke, berarti dimensi atau tebal plat yang Anda desain masuk. Tapi kalau tegangan yang bekerja lebih besar dari tegangan izin dari material yang Anda pilih, maka tidak mampu, masih belum oke. Anda harus melakukan desain lagi. Atau Anda bisa masukkan ke dalam SAP, SAP. Nah, sehingga nanti ketemu momen-momen yang bekerja. Sampai misalkan kalau ini menggunakan truss ya, menggunakan konstruksi baja misalkan seperti ini. Nah, misalkan begitu. Nah, nanti Anda bisa konstruksinya. Nanti Anda bisa mendesain konstruksi bajanya berapa dimensinya, misalkan menggunakan besi L atau W atau C atau WF. Nah, terserah nanti desainnya. Ada pertanyaan kan? Atau kita lihat dulu coba. Izin bertanya, Pak. Silakan, saya sambil nyari ini ya. Pak, itu kan yang Y-nya itu kan untuk tengah lingkaran, Pak. Sedangkan itu gambarnya perempat. Apakah sama, Pak? Kan gini, sebentar saya bisa lihat di papan tulis ini, Mas. Bisa, Pak. Bisa ya, ini. Iya. Ini kan setengah lingkaran masuk gitu kan ya? Ya, ini loh maksudmu. Iya, Pak. Nah, ini kan Y setengah lingkaran. Ya. Ini kan jaraknya dari garis setengah lingkaran kan ini ya. Nah, kalau ini saya gambar begini kan sama toh, Mas. Nah, saya ambil ini. Sama enggak? Iya, Pak. Tapi bukannya bebannya hanya perempat lingkaran itu, Pak? Oh, kalau bebannya iya. Yang saya pakai kan untuk mencari Y-nya saja. Kalau Y-nya kan ini yang saya ambil. Ini kan saya putar begini toh. Kalau saya gambar begini. Nah, ini kan ketemunya ini toh, Mas. Y ya. Betul. Betul, Pak. Nah, kalau ini saya hapus, kan tetap juga toh di sini toh. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau menghitung ininya gaya yang bekerja itu adalah berat zat-zat air yang dipindahkan sebesar seperempat lingkaran, bukan setengah ya. Tetapi untuk menghitung jaraknya, jarak atau letak titik tangkapnya, ya tetap sama menggunakan 4R per 3P itu tadi. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sebentar coba.